tanggal 2, BDP-nya di debit 2.510, kreditnya adalah sediaan bahan baku. Tapi itu kan ada 3 macam bahan baku, makanya dia macam-macam nah, gini semua. Terus saat kita barangnya sudah jadi, maka barang dalam prosesnya berkurang, dia dikredit, debitnya barang jadi barang jadi pada kredit. Kalau dijual, maka barang jadinya berkurang, biaya produk terjualnya bertambah, maka biaya produk terjual pada barang jadi. Ini untuk cari tahu mana debitnya, mana kreditnya. Nah, kalau dimasukkan seperti ini. Pertama tadi ada 100.000, kita ke bahan baku ya. Di debit ada 100.000 persediaan awal, terus kita beli 25.000, tapi yang dipakai cuma 31.000. Oke, 31.000 yang langsung, yang tidak langsung 6.000 di sini teman-teman. Masuk overhead aktual. Kelihatan yang bawah. Oke. Dia menambah overhead aktual. Terus 31 ini masuk ke barang dalam proses di sini. 31. Oke. Begitu juga gaji dan upah, overhead, semuanya masuk di barang dalam proses. Terus yang kredit adalah 62.150. Maksudnya apa? 180 ya. Tadi dari barang dalam proses ini ternyata yang jadi cuma 74 dan 75. Totalnya adalah 62.150. Maka 62.150 ini diseret ke barang jadi, dia debit di barang jadi tapi kredit di barang dalam proses. Terus dengan barang jadi sejumlah ini ternyata yang dijual cuma yang 74 seharga 5245 atau dengan biaya 5245, maka kreditnya 5245, di debitnya 5245. Gitu-gitu. Ini alirannya saja. Oke. Nyambung, aliran biaya ini nyambung sama jurnal umum, teman-teman. Tuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enam 6150 apa 80 yang benar? Coba dihitung sih teman-teman. Coba dihitung. 5254 ditambah 56926. Ting. Sama dengan berapa? 62180 teman-teman. Iya. Oke. 62180 benar yang di modul. Oke. Ya, bukan yang ini. Berarti saya saat bikin ngantuk. Nanti saya ganti sebelum saya upload. Oke. Sekarang dari yang kita hitung-hitung tadi,
kita bisa membuat laporan biaya produksi pesanan. Ini adalah laporannya dari bahan baku, terus tenaga kerja sama overhead. Semuanya bisa dilakukan seperti ini. Semuanya sudah ada. Semua sudah ada angkanya. Sudah diketahui, jadi tinggal hitung-hitung. Oke. Kalau yang selanjutnya adalah laporan biaya produk terjual. Ini kalau produknya terjual. Kalau produk terjual berarti yang diomongin sudah produk jadi, terus sediaan produk jadi, kalau nggak ada ya sudah, terus hitung-hitung sudah sampai sini. Yang terakhir laporan laba rugi pendapatan, kan yang terjual cuma 74, maksudnya pesanan nomor 74, jadinya yang dimasukkan dalam laporan laba rugi juga yang itu. Gitu teman-teman, ini ada nantinya akan diketahui lagi. Tadi di soal kan nggak ada beban penjualan dan beban administrasi, ini ditambahin sama bukunya sendiri. Oke. Nanti misalnya ada soal beban penjualan dan administrasi akan diketahui. Itu tidak masuk di jurnal kita kan, nggak ada di jurnal kita. Itu akan masuk di laporan laba rugi. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau belum, ini akhir dari modul 3 dan mohon untuk mengumpulkan tugas 2. Ini adalah tugas 2. Silakan dibuka di halaman 3.18. Di situ ada latihan soal 1. Di situ sebenarnya sudah ada jurnal umum. Teman-teman tinggal bikin ringkasan biaya pesanan dan aliran biayanya. Oke. Dikumpulkan hari Minggu saat kita TTM. Yang tidak bisa hadir silakan dikirim pada hari Minggu juga ke email saya. Oke. Ada yang ditanyakan mengenai tugas? Iya. Yang penganggaran kemarin juga hari Minggu. Oke. Udah ya. Sekarang saya lanjutkan ke modul 4. Kita istirahat 5 menit teman-teman. Saya mau ambil minit dulu.